Nah, apakah garam meja lebih sehat daripada garam-garam yang alami? Magnesium. Jadi kalau yang kepengen coklat sebelum PMS, sebenarnya kekurangan magnesium, teman-teman. Gejalanya bisa nyeri otot, gangguan tidur, anxiety level tinggi. Pengen mie, bakmi, roti, keripik. Biasanya berhubungan dengan aktivitas serotonin yang menurun atau depresi, gula darah. Karena apabila kita semua rasa coklat itu murni asli, kayak yang dark chocolate ya, berani nggak bilang saya pencinta coklat. Jadi sebenarnya adiksi coklat atau gula dan lemak. Hai, kembali lagi bersama saya Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner. Kembali lagi dalam segmen Micro Habit yang saya buat dalam versi podcast sekarang, agar teman-teman yang udah ketinggalan di versi Instagramnya, daripada scroll down jauh-jauh ya, bisa dengerin versi podcastnya atau versi animasinya di Root of Life TV. Jadi ada YouTube juga, Root of Life TV, teman-teman bisa subscribe juga ya. Jangan lupa di-subscribe, di-share, di-like, dan di-komen. Semoga bermanfaat. Kita akan ngebahas nih soal cravings sebelum atau mendekati waktu-waktu menstruasi. Di video sebelum kita membahas soal rasa pedas, makanan yang cabai yang pedas, dan juga yang manis-manis, makanan atau minuman manis. Sekarang kita akan masuk ke craving, keinginan untuk mengkonsumsi makanan yang asin-asin. Merupakan sinyal kelelahan, adrenal, dan kekurangan silikon dan sodium chloride. Khusus untuk PMS, kekurangan nutrisi yang beririsan dengan kekurangan silikon dan sodium adalah kekurangan vitamin B6, magnesium, dan kalsium. Apa aja makanan yang mengandung semua nutrisi tersebut sehingga kita bisa meningkatkan konsumsinya menjelang dan selama masa menstruasi, biar nggak sibuk makan yang asin-asin. Dan ingat, makanan asin-asin itu kan kebanyakan menggunakan garam meja. Memang banyak perdebatan di luar sana, apakah garam meja lebih sehat daripada garam-garam yang alami? Satu hal yang pasti, kalau kita teradiksi sama makanan-makanan yang asin dan terbuat dari makanan-makanan olahan yang mengandung garam meja yang tinggi. Garam meja itu mengandung yodium yang sudah difortifikasi. Dalam jumlah yang cukup, yodium itu bermanfaat buat tubuh kita. Tetapi ingat, yodium yang alami ya kalau dari sisi naturopati. Kalau yodium fortifikasi, nanti kalau kebanyakan justru akan menciptakan masalah yang namanya hipertiroid. Terlalu banyaknya yodium dalam tubuh kita. Dan ini banyak sekali kasusnya, teman-teman. Jadi bukannya banyak, bukannya kurang, tapi harus seimbang, harus optimal. Makanya kalau dari sisi naturopati kami lebih senang menganjurkan yodium itu dari sumber yang alami, bukan dari fortifikasi di garam meja. Oke, jadi makanan yang mengandung sodium, chloride, dan silikon adalah ikan berminyak. Jadi ikan-ikanan yang dari laut itu, teman-teman, mengandung sodium chloride alami seperti salmon, ikan kembung, mengandung vitamin B6, omega 3 tinggi. Tapi jangan digoreng ya, teman sehat Debbie. Rumput laut juga bisa bagi yang vegan, terus juga seafood atau ikan laut mengandung chloride alami. Nasi coklat yang mengandung B6 dibandingkan dengan nasi putih yang kebanyakan difortifikasi vitaminnya. Jadi nggak jelas nutrisi yang akan diserap. Oats yang mengandung silikon juga bagus sekali untuk dikonsumsi. Buat makan pagi oats, makan siangnya nasi coklat pakai ikan. Ikannya kalau bisa jangan digoreng. Jadi kacang mede, sayuran hijau, sawi-sawian yang mengandung magnesium, kalsium, vitamin B6, silikon, zat besi, zinc, dan lain-lain. Cravings makanan asin di luar kondisi PMS juga berhubungan dengan stres, kurang tidur, kebosanan. Ayo, kalau masih WFO atau bosen, gampang bosen, cari aktivitas atau kegiatan yang produktif. Kehilangan keringat banyak bagi yang suka olahraga lama dan berat ya intensitasnya. PMS, Addison disease yang berhubungan dengan adrenal fatigue,
Bartter syndrome, dan cystic fibrosis. Jangan dianggap normal ya kalau kita punya cravings yang berlebihan. Kenali, pahami, dan coba cari kekurangan nutrisinya dan segera perbaiki agar tidak berlebihan dan membuat ketidakseimbangan. Kemudian microhabit ke hari ke-69. Keinginan untuk konsumsi coklat berhubungan dengan magnesium. Jadi kalau yang kepengen coklat sebelum PMS, sebenarnya kekurangan magnesium, teman-teman. Gejalanya bisa nyeri otot, gangguan tidur, anxiety level tinggi. Saya tuh dulu punya ya, bukan kebiasaan ya, tapi punya masalah, sering banget kram kaki saya kalau lagi pas tidur malam-malam dan buat saya kebangun. Nah, cravings coklat itu menjadi bentuk adiksi, teman-teman. Jadi kalau kayak kram-kram kakinya itu sebenarnya kekurangan magnesium. Makanya kalau kita biasa senang makan coklat ya, sebenarnya makan coklatnya apa? Makan gula dan susunya dalam coklat komersil. Jadi kayak makan coklat itu jadi adiksi itu karena sama kayak kita adiksi sama obat-obatan ya, atau seks ya. Nah, disebut psikofarmakologi. Nah, berdasarkan penelitian, coklat terkadang digunakan sebagai bentuk self-medicated atau mengobati diri sendiri karena kekurangan magnesium untuk menyeimbangkan level neurotransmitter yang rendah yang berhubungan dengan regulasi mood, konsumsi makanan perilaku kompulsif, dopamin, kebutuhan dopamin, dan serotonin. Biasanya craving coklat berhubungan dengan perubahan hormon saat menstruasi yang menyebabkan adiksi coklat banyak dialami oleh perempuan di sekitar masa menstruasi. Adiksi terhadap coklat itu nyata ya teman-teman, real, dan setiap nutrisionis atau praktisi kesehatan wajib mengerti akar masalah kekurangan nutrisi individu yang merasakan cravings ini. Siapapun yang self-proclaim dirinya sebagai seorang yang pencinta coklat wajib mengecek kembali ke dalam dirinya masing-masing apakah mereka mencintai coklat atau rasa manis dari gula, lemak dari susu yang biasanya selalu ditambahkan dalam snack coklat. Karena apabila kita semua rasa coklat itu murni asli, kayak yang dark chocolate ya, berani nggak bilang saya pencinta coklat. Jadi sebenarnya adiksi coklat atau gula dan lemak. Jujur ya, teman saya Dewi, coba dicek akarnya apa. Sekalian cek apakah mengalami fatigue, adrenalin berlebihan, atau tidak puas dalam kehidupan sebelum menggigit sedikit lagi coklat, another bite ya, another gigitan coklat. Jadi kita cek dulu, apa kita fatigue, jadi kita butuh kayak gula tambahan buat tambahan energi, atau memang kita benar-benar mencintai coklat, dark coklat tersebut. Oke, berikutnya adalah microhabit hari ke-70. Keinginan untuk konsumsi karbohidrat yang meningkat. Pengen mie, bakmi, roti, keripik. Biasanya berhubungan dengan aktivitas serotonin yang menurun atau depresi, gula darah meningkat, dan energi level menurun. Sebaiknya dukung tubuh dengan makanan yang tinggi nitrogen atau nitrogen. Jadi siapa di sini teman sehat Debbie yang selalu ngomong kayak saya adalah queen karbo, ratunya karbo, apalagi sudah karbo plus yang manis, abis itu keripik asin pedas, banyak bener stres dan kekurangan nutrisinya. Kenali sinyal tubuh sesuai penelitian ilmiah. Kebanyakan perempuan mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi untuk memperbaiki mood karena karbohidrat meningkatkan produksi happy hormone, serotonin, dopamin, dan endorfin di otak kita. Cravings meningkat biasanya setelah kita mengurangi atau membatasi konsumsi karbohidrat. Jadi kalau diet kita defisit kalori, saat menstruasi kita bisa depresi dan gahar sama diri sendiri. Kalap sama karbohidrat yang sedang berusaha untuk merubah diet untuk menurunkan atau menaikkan BB, perhatikan sinyal ini ya. Jangan sampai kita jadi kalap. Menstruasi merubah hormon kita, jadi bukan karena kita nggak kuat iman, tapi kebutuhan tubuh kita yang tidak didengarkan. Saran bagi semua karbohidrat cravers, minum air putih lebih banyak, terkadang tubuh kita dehidrasi, sinyalnya seperti lapar, karbo paling mudah dicari. Olahraga, ingat di awal saya sempat post kalau olahraga dapat meningkatkan endorfin. Mental games ya, ini ada kita permainan ya sama mental kita sendiri ya. Coba makan satu buah kalau lagi craving karbo. Kalau hilang cravingsnya berarti murni lapar. Buah lebih banyak mengandung nutrisi dan seratnya ya. Jadi coba itu tes sendiri. Kurangi atau manage stress dengan EFT, meditasi, breathing exercise. Hindari kelaparan. Coba makan setiap 3 jam dengan porsi lebih kecil.
Tingkatkan asupan protein, selalu konsumsi karbo dengan protein sehat. Rencanakan cheat day, sehari dalam sebulan, nikmati makanan cravings tanpa merasa bersalah, biar nggak sering cravingsnya. Saran dari WebMD ya, kunyah permen karet, tapi dari sisi naturopati belum nemu permen karet yang sehatnya gimana nih, karena biasanya permen karet mengandung gula-gulaan juga atau artificial sweeteners. Jadi mengunyah sesuatu mungkin juga pengaruh ya. Mungkin kalau aku mungkin bisa bikin, ada tuh permen madu, kita bisa bikin sendiri, ada resepnya di YouTube channel saya juga di sini. Terus bisa juga gigitin ketimun sama wortel. Bisa dicoba teman-teman, semoga bermanfaat 3 tambahan sinyal cravings ini. Jangan lupa untuk di-share, di-komen, di-like, dan di-subscribe. Take care, salam sehat selalu, I love you.